Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk pesan Alhamdulillah, Kiai Haji Profesor Doktor Kiai Haji Muhammad Manhum. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap dapat mengisi kegiatan rutin kita yaitu ngasuh seperti biasa. Sebelum kita memulai acara ngasuh ini sama-sama kita bersolawat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوى حول من مقتمي يا يا ربي بالمصطفى بالمصطفى بلغ بلغ مقاصدنا مقاصدنا واغفر واغفر لنا لنا Selamat Ah, ya. Allah Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma Alhamdulillah, sholli. sama-sama kita Kenapa ya, Gus ya? Kok mulai dengan nama saya bersolawat. tampil begini? Selanjutnya, marilah Apakah sama-sama kita nggak ikuti kelihatan fotonya? Oh, pengasuh yang jadi insya Allah disampaikan langsung oleh Kepala Pengasuh Pesantren Hamidiyah. Yang Alhamdulillah beliau saat ini masih di Tanah Suci. Kepada Al-Mukarram, Al-Mukhtaram, Profesor Doktor, Ki Haji Oman Fatul Manihum, kepada beliau kami. apa di sini? Enggak juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ftah lana futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah jemaah alhamdulillah rahimakumullah, kita bisa jumpa lagi melalui Zoom ini, melalui daring ini untuk melanjutkan kita sama-sama taklim, membacakan dan meresapi, insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Mbah Hashim ya. Mari kita bacakan suratul Fatihah sebelumnya untuk al-mu'alif, untuk pengarang, dan juga untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah.
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ali silsilatihi wa khususan ila muallif hadzal kitab adabil alim wal muta'allim hadratus syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari Al-Jumbani wa muhaqqiq Muhammad Hisam Hadik wa nakhusu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaihu wa Ibu Syulkhah anallahu yaghfiru dzunubahum uh, wa yudha'ifu hasanatihim wa yumhi sayyi'atihim sya'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal نعبد ladzina وإياك an'amta 'alaihim ghairil نستعين maghdubi صراط 'alaihim المستقيم صراط waladdallin. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah, bagaimana kabarnya para jemaah Alhamdulillah semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ada yang di kantor, ada yang mungkin dalam perjalanan juga. Mudah-mudahan bisa menyimak semuanya dengan baik. Insya Allah energi positif dari Tanah Suci mudah-mudahan bisa sampai kepada ibu bapak semuanya. Amin, amin, amin. Sengaja saya tampilkan latar belakangnya juga gambar Ka'bah ya, biar rindu Ka'bah, rindu untuk berziarah ke tanah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan mudah nanti kita di akhir seperti biasa ya, kita bacakan sama-sama doa supaya kita bisa berziarah ke tanah haram, bisa ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Saya sekarang berada di Jeddah. Kalau kemarin di Mekah, saya sekarang sedang berada di Jeddah di Maktab Su'un Hujjah Jumhuriyah Indonesia karena ada yang harus dilakukan di kantor urusan haji di Jeddah. Um, para jemaah sekalian, sebelum saya lanjutkan, mari kita sekali ini membacakan suratul Fatihah untuk seluruh jemaah haji kita, jemaah haji Indonesia khususnya dan jemaah haji seluruh dunia, lebih khusus lagi jemaah haji dari keluarga besar Al-Hamidiyah, bahkan dari KBIH Al-Hamidiyah. Kemarin saya lihat videonya, semuanya menghantarkan. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kelancaran, kesehatan, dan memperoleh haji mabrur ya. Ala diniyah wa kul niyatin sholihah sya'unillahi al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد Alhamdulillahirrabbilalamin. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas الدين siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim صراط ghairil الذين maghdubi أنعمت 'alaihim عليهم غير waladdallin. المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 23. Wal khamisu. Wal khamisu dan utawi yang kelima. Kemarin kita sedang membahas tentang adab muta'alim, adab seorang pemburu ilmu, baik itu kita sendiri maupun santri maupun peserta didik lainnya, siswa-siswi. Ada 10 adab kemarin itu muta'alim itu. Nah, sekarang yang kelimanya nih, thalibul ilmi. Wal khamisu dan utawi yang kelima, adab pencari ilmu itu ayyuqassima. Itu hendaklah bisa membagi itu al-muta'alim awqata lailihi, waktu malamnya itu al-muta'alim. Awqata ini jangan dibaca awqati ya. Kelihatannya seperti jama' muannas salim, ada alif dan ta di situ. Awqat gitu. Tetapi alif dan ta-nya di situ bukan alif dan ta zaidatain, bukan alif dan ta tambahan. Kalau dalam kata muslimun, muslimatun, nah itu memang jama' muannas salim. Tapi kalau di sini itu taknya itu memang tak asal,
dari kata waktun, waktun, auqotun gitu ya. Jadi ini adalah jamak taksir. Kalau dari segi bahasa Arabnya tetap dibaca auqota. Hendaklah bisa membagi auqota lailihi, waktu-waktu malamnya itu al-muta'alim, wa naharihi, dan waktu-waktu siangnya. Waktu siangnya itu al-muta'alim. Kita harus pandai membagi waktu kapan bekerja, kapan belajar, kapan istirahat. Karena tubuh kita juga perlu makan, untuk belajar juga perlu tidur, perlu istirahat. Gitu. Kira-kira begitu. Wayak tanima, dan yang keduanya itu harus memanfaatkan itu al-muta'alim ma kesempatan, ma sesuatu. Bakia yang tersisa itu ma min umrihi, dari umurnya itu al-muta'alim. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemarin minggu lalu kita sudah bacakan satu hadis Rasul, igtanim khamsan qabla khamsin, ya sudah dibahas kemarin ya. Manfaatkan 5 hal sebelum yang 5 hal. Masa muda sebelum masa tua, masa senggang sebelum masa sibuk, dan seterusnya. Sehat sebelum sakit, wah, kemudian hidup sebelum wafat juga, dan seterusnya ya. Nah, jadi harus memanfaatkan umurnya sebaik-baiknya. Fa inna baqiyatal umri, karena sesungguhnya sisa waktu yang kita nikmati sekarang ini la qimata, tidak ada nilainya. La qimata maujudun, tidak ternilai itu apa namanya? Tidak ternilai laha bagi itu apa nih? Baqiyah. Nah, la qimata laha, tidak ternilai itu baqiyatul umri. Sisa waktu kita tidak tahu ya berapa lama lagi. Tapi itu sangat berharga sekali. Wa ajwadul auqati. Nah, sekarang karena ini konteksnya muta'alim, ini Mbah Hashim itu mau ngasih tahu ke kita, kira-kira waktu yang ideal untuk kita belajar, untuk kita mungkin mutalaah lagi sebelum mengajar, untuk kita mempelajari lagi buku-buku yang menjadi pegangan kita, itu kapan nih waktunya kira-kira. Nah, ini Mbah Hashim ngasih tips nih. Tips membagi waktunya tuh begini. Wa ajwadul auqati, dan utawi sebaik-baiknya waktu lil hifzi, untuk menghafal. Di pesantren ada tahfiz Al-Quran juga. Kapan nih waktu terbaik sebaiknya untuk menghafal, nanti bisa dipraktekkan oleh Ustadz Syifa. Nah, dan juga tentu saja disarankan kepada para siswa-siswi lain juga ya, di semua unit pendidikan di Alhamidiyah khususnya. Wa ajwadul auqati, dan utawi sebaik-baik waktu lil hifdi, untuk menghafal itu al asharu, itu adalah waktu sahur, pagi maksudnya, gitu ya. Jadi kalau mau hafalan pada subuh atau sebelum subuh bahkan, al ashar itu ya waktu sahur, sebetulnya kan sebelum subuh ya kalau waktu sahur. Jadi kalau kita ingin menghafal Al-Quran, Al-Hadis, atau apapun pelajaran, itu sebetulnya ya bangun pagi memang, al ashar. Walil bahsi, dan itu tetap untuk berdiskusi. Kapan waktu? Maksudnya wa azwadul auqati lil bahsi ya. Dan waktu terbaik untuk diskusi itu al-ibkaru. Itu adalah pagi-pagi. Masih seger barangkali ya. Masih belum ngantuk ya, untuk diskusi dilaksanakan pada pagi hari. Tentu bukan berarti di waktu yang lainnya buruk, tetapi ini saran berdasarkan pengalaman Mbah Hashim. Mbah Hashim, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pastikan tidak sembarangan ya menulis kitab ini. Itu berdasarkan perenungan, berdasarkan pengalaman, bahkan sumber-sumber yang dikutip oleh beliau juga di situ bisa kita lihat. Kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim misalnya ya. Jadi ini pengalaman dari Hadratus Syekh. Kalau menulis kapan? Nah, walil kitabati ay wa ajwadul awqati lil kitabati, sebaik-baik waktu untuk menulis, mungkin mau nulis artikel atau nulis apa, wasaton nahari, itu tengah-tengah hari, tengah siang. Nah, jangan lupa juga bahwa ini ada konteksnya tentu saja saat itu ya, ketika Mbah Hashim menulis mengarang kitab ini di Jombang khususnya, apalagi
Bisa jadi dalam konteks di tempat lain mungkin berbeda. Kemarin yang ditanyakan oleh Ustadz Ridwan gitu ya. Jadi segala sesuatu ada konteksnya juga sebetulnya. Bisa jadi mungkin di tempat lain, oh kalau siang nih nggak pas ini karena misalnya di sini, apalagi kalau sekolahnya nggak pakai AC, aduh 41, 42 di siang hari barangkali gitu. Nah, jadi harus dilihat konteksnya. Tapi ini pengalaman dari Mbah Hashim. Bagaimana kalau untuk mutalaah? Walil mutalaati ay wa aujwadul auqatilil mutalaati. Walil mutolaati dan sebaik-baik waktu untuk mutolaah itu mempelajari kembali, ya, baca lagi sebelum ngajar. Jangan sampai kita ngajar kepada santri, kepada siswa-siswi, tapi kita tidak pernah mutolaah dulu. Aduh, kasihan itu, zalim kita kepada santri, kepada siswa-siswi kita ya. Waktu terbaik untuk mutolaah wal mudzakaroti dan mudzakarah itu al-lailu. Itu adalah di malam hari sebelum mengajar. Baca dulu, baca lagi eh, pelajaran yang sebetulnya sudah kita ketahui. Itu dari segi waktu. Nah, sekarang bagaimana kalau pengalaman Mbah Hashim dari segi tempat? Wa ajwadu amakinil hibdi dan utawi sebaik-baik tempat-tempat untuk menghafal. Sekarang tempat. Kalau tadi kan waktu ya. Sekarang untuk tempat. Untuk tempat menghafal nih di mana nih? Wa ajwadu amakinil hifzi dan utawi sebaik-baik tempat-tempat untuk menghafal itu al-ghurafu itu adalah kamar-kamar. Jama dari ghurfah. Ghurfatun kamar, room gitu, ghuraf. Uh, rooms. Banyak kamar. Jadi kalau sebetulnya setelah apa namanya kalau di pesantren itu setelah kajian Islam malam, masuk ke asrama, ada jam belajar mandiri misalnya, atau diarahkan oleh pembina. Nah, di malam itu sebetulnya sebelum tidur itu kan juga suka ada pemberian mufrodat ya, diberikan tambahan hafalan mufrodat. Itu bagus, karena salah satu tempat terbaik itu adalah di kamar ketika mereka mau tidur itu kan dikasih lagi mufrodat ya itu tapi sebetulnya kamar itu adalah simbol tempat yang harusnya tidak banyak gangguan, harusnya. Jadi kalau di kamar banyak ngobrol ya juga jangan-jangan tidak tepat juga gitu. Gitu. Lalu sebaik-baik tempat untuk menghafal juga wa kullu maudhi'in. Di situ wa kulli ya, wa kullu maudhi'in. Dan semua tempat ba'idin yang jauh anil mulhiyati dari hal-hal yang melalaikan. Kalau mau nyari tempat menghafal, diarahkan saja santri itu, udah kamu di kamar menghafalnya. Atau kamu pokoknya ambil cari tempat. Kadang-kadang saya menemui santri di pesantren itu yang di belakang gitu ya. Kamu lagi apa? Oh lagi menghafal besok mau ujian. Dia mencari tempat maudhi' ba'idin anil mulhiyat. Dia nyari tempat yang jauh dari tempat bermain. Karena kalau di tempat lain mungkin eh, teman-temannya ngajak bermain sehingga tidak efektif belajarnya begitu ya. Wala yahsunu dan tidak baik. Apa al-hifdzu? Nah, sekarang tempat yang tidak direkomendasikan. Ini apa nih kira-kira nih? Untuk menghafal. Sekali lagi ini pengalaman dari Mbah Hashim di Jombang. Wala yahsunu dan tidak baik. Apa al-hifdzu menghafal bi hadratin nabati di apa ya? eh Bi hadratin nabati itu dikeliling oleh tanaman-tanaman mungkin di mana itu yang banyak tanaman tumbuhan-tumbuhan yang mungkin membuat tidak nyaman barangkali kan ada tumbuhan yang membuat nyaman ada yang tidak gitu ya bihadratin nabat begitu wal khudrati dan juga di tempat yang hijau-hijau. Nah, ini sebetulnya saya mencari informasi ya. Mungkin para ahli psikolog bisa membantu juga ya. Kenapa warna hijau itu tidak kondusif untuk upaya otak kita untuk menghafal? Itu perlu perlu kajian juga tuh. Al-khudroh itu kan warna hijau ya. Saya pernah mendengar bahwa ya, warna hijau itu ada
positifnya tentu saja, tapi juga ada melemahkan ingatan misalnya. Wallahu alam. Tapi ini perlu diperkaya dengan kajian-kajian apakah warna hijau itu mempengaruhi otak melemah misalnya, begitu ya. Insya Allah di sini para guru kan eh, punya pengalaman juga ya belajar ilmu psikologi. Wal anhari dan sungai-sungai. Jadi eh, mungkin sungai itu kan membuat kita tentram gitu ya, relax, ya toh. Kalau kalau kita pengen santai itu kan udah deh di sungai dengerin gemericik air yang terjun di sungai begitu sehingga rileks bawaannya. Padahal ini mau menghafal. Menghafal itu perlu konsentrasi otak. Nah, konon dalam beberapa sumber itu warna hijau, kemudian ketenangan, keteduhan itu justru tidak membantu konsentrasi otak karena untuk menghafal itu justru otak itu harus bekerja gitu. Sedangkan kelembutan suasana sungai itu membuat otak itu ingin rileks, relaksasi. Sehingga tidak tepat kalau untuk mau menghafal, mau ngapalin Jurmiyah atau mau menghafalin Alfiyah, tetapi kemudian kita ditiup oleh angin, angin yang sepoi-sepoi, wah tidur malah gitu. Jadi harus mencari tempat yang tepat ya di kamar khusus gitu. Jil aswati dan juga sebaliknya tidak baik juga menghafal di tempat dojij. Dojij itu ramai. Jadi di tempat yang ramai dengan suara-suara sangat bising sekali. Itu juga tidak. Jadi moderat saja. Di tempat yang terlalu bikin kita nyaman juga tidak baik karena akan ngantuk. Di tempat yang terlalu dojij, terlalu ramai, itu juga tidak baik begitu. Mau menghafal tapi kemudian kita lari ke mall mungkin. Itu mungkin tidak tepat ya. Itu yang kelima. Yang keenam wasadisu dan utawi yang keenam dari adab seorang muta'alim itu ayyuqallila. Itu hendaknya mengurangi itu al muta'alim al akla makan. Itu mah jelas ya. Jangan makan terus, jangan ngemil terus. Kalau ingin menjadi pembelajar, ilmunya masuk, ini mah baru belajar sebentar, baru satu paragraf, kue di depan sudah habis, beli lagi, ngemil lagi. Nah, kalau untuk belajar jangan, tapi kalau untuk tujuan yang lain ya tidak apa-apa, takut lapar untuk begadang mungkin ya. Wasur wasurba ayuqallila al akla wasurba dan juga terlalu banyak minum, harus mengurangi. Ngomong-ngomong tentang minum, saya dapat tips dari Syekh Fahmi yang orang Indonesia yang di sini. eh, Tips bagi para jemaah haji, katanya bagi kita juga, kalau ada di tempat di negara yang panas seperti Saudi ini, sering-seringlah minum, tapi seteguk saja. Bukan minum gelak-gelak-gelak-gelak, bukan. Karena kalau minum sekaligus banyak, itu membuat kita pengen buang air kecil terlalu sering, apalagi kalau sedang di Arafah misalnya, atau sedang di Mina, apalagi di Muzdalifah, yang pergerakan orang itu sangat sempit gitu ya, 0,9, 0,80-an ukuran rasio satu orang itu space-nya gitu ya. Bahkan kalau di Mina itu 0,43, jadi sangat sempit sekali. Sehingga antrian ke kamar mandi itu kan sangat banyak sekali. Nah, tapi kemarin terakhir saya ke Armuzna, jadi kami survei ke Arafah, Muzdalifah, Mina. Sekarang itu tenda juga udah ada yang permanen. Kemudian kamar mandi itu sekarang sudah permanen. Kalau dulu mah ya Allah tahun 2019 itu kalau mau ke kamar mandi itu pertama tidak permanen, yang kedua becek karena tanah. Kalau sekarang sudah dikonblok gitu. Sudah lebih baik. Di Mina juga. Bahkan kalau untuk yang ya hajinya mahal di Mina itu sudah ada yang bertingkat rupanya, semacam apartemen. Tapi tentu bayarnya juga mahal gitu ya. Kita doakan saja mudah-mudahan para jemaah bisa menyesuaikan. Nah, buat kita orang tropis yang tidak biasa di cuaca panas begitu, jadi minumnya itu dikit-dikit untuk mengurangi dehidrasi. Nah, itu apa namanya sedikit-sedikit itu
tidak terlalu menimbulkan pengen buang air kecil karena dia menjadi keringat katanya. Di sini itu sepanas apapun di sini nggak keringetan. Jadi baju itu agak awet sebetulnya meskipun panas. Kalau di Indonesia kan bentar-bentar AC nggak nyala saja keringet tuh ya Allah gitu bercucuran. Tapi di sini sama tidak berkeringat. Nah, supaya berkeringat itu sering minum gitu. Nah, ini pengalaman sedikit ya karena lagi bicara minum ini. Walaupun tidak ada kaitannya dengan tolabul ilminya gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ibu Bapak nantikan insya Allah kita semuanya ya mudah-mudahan ditakdirkan untuk ziarah ke tanah suci ya. Amin. Jadi yang keenam itu jangan terlalu memperbanyak makan wasurba dan minum. Kenapa sih? Karena fa inna syib'a, karena sesungguhnya kenyang, rasa kenyang, yamna'u itu mencegah asyib'a mina ibadati dari ibadah. Kalau sudah kenyang itu ya maunya tidur, boro-boro ibadah gitu. Wa yusqilu dan apa? Yusqil itu memberatkan. Wa yusqilu itu dan apa bahasanya memberatkan ya, membuat berat gitu. Al badana badan. Jadi kalau banyak makan kan sudah pasti timbangan badan nambah nih. Saya nggak tahu kata teman saya katanya saya sudah harus nimbang badan ini karena baru seminggu di tanah suci ini sudah nambah berat badannya karena makan terus gitu. Karena kalau saya mikirnya kalau tidak makan takut sakit kan, jadi makan pagi makan berat, siang berat, buah-buahan terus supaya sehat kita. Tapi akibatnya memang agak sedikit meningkat. Nah, tetapi kita sendiri yang bisa mengukur. Jangan yang dimaksud di sini itu jangan jangan berlebihan ya. Terutama untuk para santri kita ingatkan karena akan bikin malas kalau seandainya orang itu berlebihan dalam hal makan dan minum. Wa min fawaidi qillatil akli dan itu tetap di antara faidah-faidah sedikit makan sihatul badani utawi sehat badan. Jadi prinsipnya itu kan sehatnya. Nah, kalau seperti ini karena saya lagi melaksanakan tugas sering ke lapangan apa bagaimana mungkin kita membantu jemaah kalau kita tidak sehat. Nah, jadi kalau dalam hal ini ya udah saya agak memperbanyak sedikit makannya supaya sehat bisa bantu jemaah haji gitu ya. Nah, sedikit makan memang membuat sehat badan, artinya terukur gitu ya. Kita sendirilah yang bisa mengatur apakah ini perlu ditambah nih durasi makannya atau kurang. Ukurannya adalah sehat badan. Wadaf'ul amradi dan dengan mengatur pola makan itu adalah mencegah penyakit-penyakit. Daf'ul amrod itu mencegah penyakit. Al badaniyati yang sifatnya fisik. Gitu. Penyakit-penyakit fisik. Apa penyakit fisik itu? Mungkin gula ya, jelas itu kan, atau apalagi eh, kolesterol barangkali atau apalagi ya, yang sifatnya itu penyakit-penyakit yang bisa dihindari dengan cara mengurangi timbangan. Fa inna sababaha karena sesungguhnya sebab dari itu sihatul badan itu maaf bukan amrod ya kembali ke al amrod. Fa inna sababaha karena sesungguhnya sebab adanya al amrod al badaniyah maksudnya penyakit-penyakit badan itu sesungguhnya penyebabnya itu kasratul akli itu adalah kebanyakan makan. Wa kasratus syarabi dan kebanyakan minum. Kasrah di sini pahami sebagai berlebih-lebihan. Bukan berarti tidak makan, berarti tidak minum, tetapi yang berlebih-lebihan. Kamal qala sebagaimana berkata siapa yang berkata di sini ya Al-Qail lah ya. Ini ada satu syair di sini, baharnya bahar wafir. Bahar wafir itu sama seperti kita ini melantunkan yang syairnya Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita terapkan ke sini, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi gitu ya supaya gampang jadi ingetin aja lagu untuk ilahilas
Kalau rumusnya itu bahar wafir itu mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun gitu. Itu rumusnya ya. Ya mungkin nanti dituliskanlah kalau ada yang ingin lebih mempelajari. Bahkan kalau mau rumusnya lagi baharnya itu ada kalimat depannya itu buhurus riwafiruha jamilu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun gitu. Itu pola ya, jadi pola baju yang seperti saya pernah ceritakan. Kalau sudah tahu, oh wafir itu polanya mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun ya sudah semua yang syair bahar wafir itu dilakukan dengan itu. Kita sangat bersyukur ini dalam kitab edisi ini Gus Isom Hadik, cucu dari Mbah Hashim itu sudah memberi tanda syair yang ini itu bahar wafir. Ini kan tanda-tanda dari muhakik ini dari beliau ya, termasuk harokatnya segala dan seterusnya. Baik, kita coba artikan syairnya. Fa'in da'a karena sesungguhnya penyakit itu aksaruma eh, adapun kebanyakan penyakit tarohu taro yang melihat engkauhu atas itu yakunu ada minat to'ami itu dari asalnya itu dari makanan awis syarobi atau dari minuman. Ini sama maknanya dengan yang di atas ya. Nah, saya tidak elaborasi lagi. Nah, tadi itu kan faidah eh, faidah puasa lah tepatnya itu ya. Faidah apa sih manfaat dari mengurangi atau menyeimbangkan pola makan dan minum itu? Tadi yang pertama itu kan sihatul badan, sehat badan. Yang kedua daf'ul amrod al badaniyah untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ada yang ketiga wasihatul qulubi. Bawahnya itu ini yang ketiga nih. Wasihatul qulubi, faidah dari mengatur pola makan itu ada sehat hati, sehat kalbu. Minan tughyani, sehat kalbu dari at-tughyan. At-tughyan itu artinya apa ya? Semena-mena gitu. Mengendalikan supaya kita tidak semena-mena mentang-mentang makanannya tersedia. Minat tughyani dari sikap semena-mena wal batori dan sikap sombong. Walam yuro, nah coba, ini ada renungan yang baik sekali nih dari Hadratus Syekh nih eh, tentang keutamaan kita mengatur pola makan. Walam yuro dan tidak dilihat atau tidak dipandang siapa ahadun seseorang minal auliyai dari para wali, wal a'immati dan para pimpinan, para imam, wal ulama'i dan para ulama, al akhyari yang terpilih itu al ulama, para wali para orang besar, para ulama yang terpilih, orang-orang yang sukses lah kira-kira begitulah, tidak hanya ulama kan, para pemimpin. Coba lihat termasuk misalnya guru kita, muassis kita, Kiai Kiai apa Kiai Haji Ahmad Syaihu begitu, Al-Maghfurlah. Itu mereka itu orang-orang yang sukses itu tidak dipandang tasifu eh, apa punya sifat au yusofu atau disifati itu ahadun bikasrotil akli sebagai orang yang banyak makan. Jadi maksudnya begini, orang yang sukses itu tidak pernah itu dikenalnya itu dengan hebat ya dia mah jadi orang sukses banyak makan. Kan tidak begitu kan? Nggak pernah ada ceritanya. Oh, hebat ya dia mah itu sukses itu berkat banyak makan misalnya. Itu tidak pernah tuh. La yuro ahadun minal aulia wal aimah wal ulama wal akhyar yattasifu au yusofu bikasratil akli. Enggak pernah itu. Wala humida dan juga tidak pernah dipuji. Siapa bihi itu ahadun. Tidak ada seseorang itu dipuji gara-gara misalnya dia banyak makan. Misalnya al-mukarram,
Ustadz Syifa Zakaria yang banyak makan. Kan tidak pernah begitu kan? Nggak pernah itu. Wa innama tuhmadu, kata Hadratus Syekh, siapa dong yang suka dikasih nisbah yang banyak makan itu? Wa innama tuhmadu, dan sesungguhnya dipuji apa kasratul akli, banyak makan itu minad dawabi, dari hewan, allati yang la taqilu, tidak punya akal, itu ad-dawab. Kalau kucing iya dipuji. Alhamdulillah kucing saya mah banyak makan. Iya kan? Sapi, alhamdulillah sapinya itu hebat banget, itu untuk kurban itu makannya banyak. Dipuji itu. Kalau ad-dawab. Kambing juga sama nih. Lazis, Kiai Johari sudah mulai mengumpulkan apa namanya kurbannya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sukses seperti tahun sebelumnya juga. Tentu sekarang itu mungkin ini juga informasi buat kita. Sekarang itu para jemaah haji diberi pilihan damnya itu di Indonesia. Kalau bayar dam itu kan motong kambing ya. Nah, sekarang itu bisa memilih apakah di sini atau di Indonesia begitu. Tentu para ulama sudah membahas soal ini. Memang ada yang setuju, ada yang tidak. Itu biasa, namanya juga fikih. Tapi yang harus dipahami itu alasannya. Kadang-kadang para jemaah haji itu kalau melanggar ihram, melanggar hal yang dilarang ketika ihram itu kan harus bayar dam. Kadang-kadang ada yang ngerjain gitu. Apalagi kalau jemaah Indonesia makan tamattu ya. Tamattu itu artinya ya setelah selesai umroh boleh kita pakai baju biasa dulu sampai nunggu haji, itu tamattu namanya, bersenang-senang. Nah, kalau tamattu, kalau memilih haji tamattu kan harus bayar dam. Dulu ya kadang-kadang jemaah haji kita itu dikerjain. Ada yang ngerjain itu, oh mau bayar dam sama saya, oh boleh bayar misalnya 400 real, dah kan. Ini kambingnya ya, dah. Terus ada jemaah yang kedua, saya mau bayar dam, boleh sini, ini kambingnya ya. Ada yang ketiga, keempat, kambingnya sama yang itu juga. Naudzubillah, coba ada yang begitu prakteknya. Nah sekarang kerajaan Arab Saudi sudah membuat peraturan, tidak boleh lagi dam kurban itu melalui lembaga lain selain melalui negara. Adahi namanya, adahi.org. Sudah dikelola. Beberapa hari lalu saya bertemu dengan direkturnya dan ini adalah jaminan termasuk untuk jemaah Indonesia yang paling banyak katanya. Pokoknya kalau untuk jemaah Indonesia kami prioritaskan. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi selain di Arab juga bisa melalui Baznas. Nah, ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan pengaturan ini semakin memudahkan dan jemaah harus yakin bahwa damnya itu diterima oleh Allah kan begitu. Kalau seandainya ternyata dam saya kok dimanfaatkan tidak benar, itu kan mengganggu ibadahnya, kira-kira begitu. Nah, ini kita lagi bicara kurban tadi ya, binatang binatang yang banyak makan, jadi ngomongin ke kurban. Ya, jadi gitu. Balik lagi ke poin yang ini bahwa mengapa mengatur pola makan itu dianggap baik, kata Hadratus Syekh, karena orang sukses itu tidak pernah diukur dengan banyaknya makan. Orang yang hebat itu tidak pernah diukur, dipuji karena banyak makan. Nggak pernah itu. Tetapi yang suka dipuji banyak makan itu ad-dawab. Itu adalah binatang. Watur sodu, dan disiapkan itu ad-dawab lil amali, untuk bekerja. Gitu. Memang karena apa namanya sapi misalnya atau kerbau deh, kerbau kan untuk narik apa namanya untuk membantu petani, apa istilahnya itu, tandur atau apa ya, di sawah gitu kan, tenaganya harus kuat. Nah kalau itu mah makannya harus banyak. Watur sodulil amali itu begitu. Wasabi'u, kita lihat ini sampai mana nih, mudah-mudahan bisa maksimal ya. Wasabi'u, dan utawi yang ketujuh, adab seorang mutalim itu ayu akhida, itu hendaklah mengendalikan itu al muta'alim. Di sini ada keterangan apa nih, nomor 3. Oh tidak, ya khudu, dalam dalam kitab yang Tadzkiratus Sami itu ya khuda. Ayu akhida itu mengendalikan si muta'alim nafsahu, dirinya al muta'alim, bil wara'i, dengan sikap wara'. Orang yang sedang menuntut ilmu
Gus Bimo yang sedang rajin siap-siap untuk menjadi pengasuh ya, ya Gus Bimo ya. Ini amanat dari mbah-mbah leluhur kita ini, Mbah Hashim, hendaknya belajar warok. Warok itu hati-hati. Jangankan yang haram, yang halal saja itu harus hati-hati gitu. Ini halal sih buah-buahan, tapi sebentar saya tanya dulu. Ini buah-buahan dari mana? Buah-buahnya halal. Jangan-jangan buahnya itu diperoleh dari yang haram, misalnya gitu ya. Nah, itu namanya warok gitu. Hati-hati sekali gitu. Wal ihtiyati dan hati-hati fi jami'i sya'nihi di dalam seluruh perilakunya itu al-muta'alim. Ini sampaikan kepada para santri, kepada siswa-siswi kita nih soal hati-hati ini. Aduh, kadang-kadang masih ada misalnya yang ya saking pengen jajan gitu, mungkin ya jadi apa ya, subhat barangnya, subhat uangnya, naudzubillah ya. Nah, tanamkan kepada para santri bahwa yang paling penting bukan sekedar berilmu, tetapi juga beradab, beretika. Gitu. Al-adab fauqal ilmi itu harus betul-betul diterjemahkan menjadi perilaku yang baik. Itu yang pertama. Wayataharro, dan yang keduanya itu wayataharro, dan hendaklah apa ya, menjaga itu al-muta'alim al-halala, sesuatu yang halal, fi to'amihi, dalam makanannya itu al-muta'alim, wa syarabihi, dan dalam minumannya al-muta'alim, wa libasihi, dan dalam pakaiannya al-muta'alim, wa maskanihi, dan dalam kontrakannya al-muta'alim juga. Maskan itu tempat ya, maksudnya rumah ya. Rumah atau kontrakan atau apa, itu harus warak juga. Pakaian, nah, jangan sampai pakaiannya ternyata dari yang tidak halal misalnya. Makanya kalau orang yang warok itu, walaupun ada kesempatan mendapatkan rezeki yang banyak gitu, yang gede gitu, eh, tinggal tanda tangan saja misalnya. Dia ntar dulu ini eh, gini, apa nih ini, eh, sah secara administratif, sah, ini honor, oke. Tapi kemudian kok gede banget misalnya gitu, honor terus ditelusuri misalnya gitu ya, ketika ragu. Tapi kalau gaji yang sifatnya pasti ya tidak usah ragu. Kalau itu yang sifatnya gaji tetap kita ya. Tapi kalau ada yang kira-kira ini kok aneh, ini kok saya kok dapat rezeki, dapat uang dikasih apa namanya, tiba-tiba tanpa alasan. Nah, itu warok itu di situ. Jadi makanan, minuman semuanya. Wafi jami'ima, dan dalam harus hati-hati, harus menjaga dalam segala hal yahtaju, yang membutuhkan itu al-muta'alim ilahi, atas itu mah. Segalanya, segalanya gitu ya. Karena sesuatu yang baik, naik apa namanya, haji ke Baitullah, berpuasa, sholat, zakat, kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik, itu juga takutnya takutnya terjerumus ke dalam apa namanya, yang dianggap tidak warok tadi, itu tidak ihtiyat gitu. Jadi kalau dalam agama itu, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk ihtiyat, terutama mazhab Syafi'i ya. Hati-hati, hati-hati, terutama ketika ragu-ragu. Supaya apa? Liastaniro, supaya terang. Apa kolbuhu, hatinya atau kalbunya al-muta'alim. Gampang menerima ilmu kalau kita warok. Wayasluha, dan supaya layak. Itu al-muta'alim liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu. Supaya siap menerima ilmu. Kalau kalbunya bersih, ilmu insya Allah gampang masuk. Wa nurihi, dan cahayanya itu ilmu. Wa naf'i, dan kemanfaatan bihi, dengan itu al-ilmi. Eh, terima ilmu, ilmunya bermanfaat, bercahaya, nur itu, cahaya ilmu itu maksudnya tidak sekedar pinter, tapi juga memang apa ya, auranya gitu. Nur itu aura, aura ilmunya ada nih, dapat gitu. Wayam bagi, dan harus lahu, bagi al muta'alim, bagi orang yang mencari ilmu itu apa? Ayyas ta'mila, hendaknya memanfaatkan itu al muta'alim ar-rukhsah, rukhsah, keringanan-keringanan fi mawadhi'iha, sesuai dengan tempat-tempatnya itu ar-rukhas, indal hajati, ketika membutuhkan, ilahi, atas itu ar-rukhas, rukhsah.
wa wujudi sababiha, dan ketika ada sebabnya itu rukhos. Jadi begini, orang yang pinter itu sebetulnya bukan orang yang sok apa ya, ibadahnya itu sok seperti taat gitu, tapi sebetulnya ilmunya tidak tahu gitu. Sebetulnya orang yang berilmu itu adalah orang yang menurut Mbah Hashim itu yastamil ar-rukhas. Kalau sedang safar perjalanan, oh kamu boleh rukhsah di jamak, sholat jamak takdim atau jamak takhir, zuhur dengan asar, ambil itu rukhsah. Gitu. Ketika sekarang konteksnya jemaah haji nih misalnya gitu ya. Bagi yang risti itu risiko tinggi, karena sekarang kan masa tunggu kita kan lama ya. Jadi banyak, diperkirakan jemaah haji Indonesia itu sekarang 25% itu lansia, dan risti, berikut pendampingnya tentu saja itu 25%. 25% dari 203.000 misalnya, atau 220 kalau dengan yang jemaah haji khusus itu sekitar 51.000. Banyak gitu. Nah, jadi bagi mereka yang, eh, kan haji itu ibadah badaniyah ya. Bagi mereka yang tidak mampu, rukhsah ini harus dimanfaatkan. Misalnya, melempar jumroh. Wah, nanti ini tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh kan. Berdesak-desakannya luar biasa. Hampir 3 juta orang bersamaan. Makanya jemaah Indonesia itu dilarang untuk keluar sebelum zuhur. Padahal melempar jumroh itu afdoliyatnya itu kan waktu zawal kan. Tapi dilarang oleh Saudi. Karena apa? Karena sebelum zuhur itu, sebelum zawal itu diperuntukkan bagi yang badannya gede-gede dari Afrika. Itu kita harus nurut tuh. Oh jadi nggak afdol dong. Oh, tidak apa-apa. Ambil rukhsah gitu. Karena apa? Karena memang ini untuk yang, apa namanya, eh, badan kita mungkin kecil dikit gitu, dibanding yang lain gitu. Bahkan, mungkin bagi yang lansia segala itu, lebih-lebih lagi. Jadi rukhsah itu ada keringanan-keringanan, banyak keringan. Bukan berarti menganggap enteng, tetapi ketika ada keringanan ambil. Itu namanya isti'malur rukhas begitu. Memanfaatkan rukhsah. Yang sederhana tadi safar itu ya. Ada lagi tentu rukhsah-rukhsah yang lain. Kalau dalam bahasa organisasi itu diskresi mungkin ketika ada, sesuatu itu ya. Nah, kemudian apa? Yang penting ada sebabnya ya. Wujudi sababihan. Ambil rukhsah itu. Kenapa sih kok kita dianjurkan untuk ngambil rukhsah? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yuhibbu itu mencintai Allah, antuk tia, antuk ta ya. Antuk ta atau antuk tia. Sebentar. Antuk ta. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yuhibbu itu senang Allah, antuk tak diambil, didatangkan, apa rukhsasuhu, rukhsahnya Allah. Allah itu senang kalau fasilitas yang Allah berikan itu dimanfaatkan oleh kita, itu rukhsah. Kama yuhibbu, sebagaimana mencintai Allah, antuk tak, dilaksanakan apa azaimuhu, kewajiban-kewajiban Allah. Ada yang sifatnya ibadah itu yang hukumnya azimah, azaim, azimah ya itu, ya azimah itu yang normal, kewajiban. Kita wajib sholat tepat waktu, 5 sehari misalnya gitu ya. Itu namanya azimah, kewajiban-kewajiban. Tapi ada juga yang sifatnya rukhsah. Ketika misalnya mau, apa namanya, kembali dari Arafah misalnya bagi jemaah haji, mau menuju Muzdalifah atau menuju Mina misalnya, atau bahkan ketika di Arafah itu kan Rasul sendiri mencontohkan untuk menjamak sholat zuhur dengan sholat asar misalnya. Atau kalau sekarang itu nih nanti nih yang jemaah yang kategori risti tua itu diberangkatkan dari Arafahnya itu lebih awal, jam 7. Jam 7 itu baru maghrib di sini. Begitu teng azan langsung bergerak. Berarti sebelum azan harus sudah masuk ke bis gitu. Tujuannya ya tentu saja secara fikih kan harus, apa namanya, setelah gelap ya keluar dari Arafahnya, tetapi karena ini kategori kategori risti begitu, lansia yang takut nanti itu terjebak dalam kepadatan, diberangkatkan duluan. Di mana dong sholatnya? Nanti di Mina. Kan Rasulullah mencontohkannya itu di Muzdalifah, betul. Nah, tetapi, selalu ada masyakoh-masyakoh
darurat yang membolehkan kita itu beribadah dengan mudah asalkan tahu ilmunya. Makanya thalabul ilmi ini penting gitu. Mungkin suatu saat nanti ya insya Allah kita ngaji khusus tentang haji juga boleh juga ya melalui KBIH Alhamidiyah insya Allah. Barangkali sampai situ dulu, sampai yang ketujuh ya. Insya Allah nanti yang berikutnya wasamin, karena saya juga setelah ini ada pertemuan yang membicarakan haji untuk kemaslahatan para jemaah haji kita. Silakan barangkali dalam kesempatan waktu seperempat jam ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu dari para jemaah, saya persilahkan. Boleh angkat tangan atau boleh langsung juga. Dari Gus Bimo nih kelihatannya. Ada Gus Bimo? Ada sih kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan sebelumnya kayak terima kasih materinya. Tadi menyinggung soal menuntut ilmu tidak boleh terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Eh, saya ambil contoh. Kalau tadi kan contohnya soal haji ya, panas Ya. gitu ya, harus banyak Hmm. minum. Eh, kalau dalam konteks menuntut ilmu nih, nggak tahu nih. Kalau santri sih kadang-kadang dikit-dikit minta minum gitu. Jadi Hmm. kalau di Hmm. unit lain saya nggak tahu ya. Kal- Terus juga Keoman kan pernah juga di lingkungan yang dingin ya, di mungkin entah itu Jepang apa gimana. Tadi yang Ya. Prof. Oman contohkan itu baru di lingkungan yang panas gitu ya. Barangkali Hmm. ada nih apa namanya perilaku apa namanya eh, penuntut ilmu untuk di situasi-situasi yang dingin gitu ya. Hmm. Apakah bagaimana gitu. Jadi apakah Hmm. minumnya tetap juga sama, ditahan juga gitu, apa gimana? Hmm. Yang kedua tadi soal eh, fenomena dam ya tadi, saya juga Ya. jadi tergelitik kalau kalau misalnya nih kita mau sedekah atau bahkan misalnya ya tadi bayar dam gitu ya, kita tahu Hmm. ya 75% lah, nggak sampai 100%. Ya tapi juga nggak yang ini apa ya, nggak ragu-ragu juga, ya 75% lah bahwa ini orang penipu. Jadi kita tetap kasih juga, kasih damnya atau sedekahnya atau bagaimana untuk Hmm. jadi kayak seolah-olah kan kalau misalnya kita kasih kan di sisi lain kayak membiarkan apa ya, membiarkan kayak kita tutup mata terhadap Hmm. kejahatan gitu ya, atau bagaimana ya, ya itu urusan dengan Allah atau gimana gitu. Hmm. Baiknya Kiai. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Gus Bimo. Yang pertama, esensinya dari soal pengaturan pola makan itu adalah sehat. Sehat yang bisa mengkondisikan si muta'alim itu untuk belajar dengan baik. Itu sehingga bisa jadi di satu tempat dengan tempat lain memang berbeda. Apakah harus diperbanyak minum atau tidak gitu ya. Jelas kalau di sini harus diperbanyak minum sebetulnya. Karena ketika tidak minum kemudian dehidrasi maka sakit. Ya. Jadi esensinya adalah bukan pada soal banyak dan sedikitnya, tetapi ukuran eh, apa namanya kesesuaian dengan kebutuhan. Kalau kita menganalogikan dengan angka 1 sampai 10 misalnya, yang di tengah-tengah itu berapa kalau kita tanya? 5 kan? Kalau skalanya itu 1 sampai 10, begitu skalanya ditambah 1 sampai 100, 5 itu menjadi tidak tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu 50. Sama begitu juga. Di Arab harus banyak minum. Kalau misalnya di tempat dingin, ya pasti beda lagi. Treatmentnya itu harus yang menghangatkan badan, misalnya begitu ya. Mungkin jenis makanannya juga berbeda gitu. Tapi pengalaman saya memang eh, kalau di kalau di luar kan ada musim dingin, musim panas ya. Kalau di Eropa, di Jepang begitu ya. Memang ketika musim panas sih hampir sama lah. Kita tidak boleh kekurangan minum. Kalau di musim dingin itu juga jangan memperbanyak menumpuk makanan yang kemudian membuat kita malas tidak bergerak. Eh, eh, itu mengapa suka dipaksa untuk jalan misalnya supaya bergerak begitu ya.
Jadi treatmentnya memang beda-beda gitu ya. Untuk bisa tolabul ilmi dengan baik itu intinya harus sehat. Cara sehatnya memang macam-macam. Nah, yang kedua, kalau kita sudah tahu bahwa seseorang atau satu lembaga itu melakukan kemungkaran, tidak amanah, ya jangan kita apa namanya mendukungnya, jangan membayar ke situ, termasuk zakat juga begitu, misal atau infak atau dam atau apapun begitu. Kalau kita sudah tahu ya jangan. Kalau misalnya ragu-ragu bagaimana 75%? Tergantung, ada tidak alternatif lain. Kalau ada alternatif, ambil alternatif yang lebih meyakinkan. Kalau mau kita ambil kaidah usul fikihnya itu ma yuribuk ila ma la yuribuk gitu. Tinggalkan sesuatu yang membuat engkau ragu, ambil sesuatu yang tidak ragu-ragu gitu. Eh, Sekali lagi dalam keadaan tertentu bisa rukhsah atau bisa ada apa namanya pengecualian ketika memang situasinya itu tidak ada pilihan gitu. Kalau sudah tahu jangan. Jangan membayar misalnya ikut haji atau ikut nabung atau ikut koperasi yang koperasinya itu tidak amanah misalnya seperti di Alhamidiyah. Kalau di Alhamidiyah makan amanah kan. Jadi ya tergantung kita. Saya kira gitu ya, Gus Bimo ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Ini ada di mana nih? Ada di chat room ada dari Mbak Salma apa nih? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mewakili teman-teman di AIC. Oh, mohon doa untuk PPDB. Kita semua semoga diberikan. Iya, insya Allah ya. Nanti kita doakan bersama-sama ya di akhir. Kemudian dari siapa ini? Guru kelas 6 di SDIT. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon doanya dari Tansu untuk siswa kelas 6 SD. Oh, esok ya melaksanakan ujian akhir. Wah, baik, baik, baik. Insya Allah semua hajat nanti kita akan langitkan dengan doa-doa ya nanti sekalian di akhir. Ada lagi yang lainnya? Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Baik, baik Kiai, terima kasih waktunya. Tadi disampaikan terkait tentang waktu menghafal, waktu belajar, bahkan waktu menulis ya, dan lain-lainnya. Yang menjadi pertanyaan yang pertama adalah apakah penentuan waktu-waktu tersebut itu memang berdasarkan hadis Rasulullah yang sangat spesifik berbicara tentang itu, Ya. atau bersumber pada apa namanya pengalaman dari para ulama yang telah menguji itu dan melakukan hal itu, karena banyak juga orang-orang yang bisa menghafal tanpa terkait dengan hal yang tadi. Bahkan misal seorang yang sudah sangat kecanduan merokok dan kopi, mereka itu lebih Mengapa harus ada lebih rokok ya? air ngafalnya itu rokok sama kopi, terutama di pesantren salaf ya. Kemudian yang kedua, saya pernah menggarisbawahi di Ta'limu Ta'lim, salah satu yang membuat apa namanya akal pikiran cepat atau menghafal itu lebih lambat ketika kalau kita sering beli jajanan di pasar itu. Kata-katanya seperti itu. Itu apakah memang ya lagi-lagi berdasarkan pengalaman ulama saja, karena rasanya kita juga sulit menghindari ya, terutama orang-orang yang tinggalnya dekat pasar seperti itu. Makasih, ya itu Iya. saja. Terima kasih Ustaz Ridwan. Ya, saya kira memang ini berdasarkan hikmah atau kearifan para ulama. Ya, itu mengapa beda-beda di satu tempat-tempat lain dan juga dalam satu kitab dengan kitab lain. Kan kalau kita perhatikan pengalaman Imam Syafi'i, kan beda lagi petunjuknya kan. Ketika mengadu kepada gurunya, syaqautu ila waqi'in an su'i hifdzi kan. Mengadu kepada Imam Waqi gurunya, aduh hafalanku kok susah sekali. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guru Imam Syafi'i itu memberi tips, oh kalau ingin hafalannya bagus itu tinggalkan maksiat. Itu beda lagi nasihatnya. Jadi memang tergantung pendekatan. Ada yang pendekatannya pengalaman empirik, ada juga yang tentu dari secara spiritual begitu. Dan semuanya itu ya harus bisa kita ambil esensinya. Esensinya apa dari yang disampaikan itu? Pasti pengalaman satu tempat dengan tempat lain itu berbeda gitu.
Misalnya yang tadi rokok, ya walaupun mungkin kalau secara umum, secara ini sih apa iya gitu, dengan merokok itu terus membuat gampang masuk hafal, wallahu alam, nggak tahu juga ya. Tapi saya tidak menafikan itu. Karena memang faktanya di masyarakat kita sampai Kiai Ihsan Jampes itu kan sampai menulis kitab tuh ya, Irsyadul Ikhwan kalau nggak salah, fi fil qahwah wa dukhan. Sampai Kiai Ihsan Jampes itu menulis kitab judulnya itu tentang hukum ngopi dan merokok ini. Irsyadul Ikhwan fi hukmil qahwah wa dukhan gitu. Karena memang ada fenomena gitu. Jadi itu menarik juga tuh, kitab itu nanti bisa dibedah juga tuh. Eh, Karena Kiai Ihsan Jampes itu seorang ulama Nusantara juga kan, yang bahkan menulis kitab dalam bahasa Arab gitu. Jadi sudah seharusnya pesantren mengapresiasi. Jadi saya kira gitu ya, tergantung konteksnya ya, Ustaz Ridwan, tapi jangan diumumkan. Karena di Alhamdulillah mah ngerokok nggak boleh. Kalau ngopinya boleh. Ya. Ada lagi? Atau sudah mau habis ya, Mas Cagun? Cukup? Pak Kiai, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, videonya dinonaktifkan lagi baru nyampe rumah. Oh Nih, ya, ya. terus SDIT. Nih Pak Yai, Dari cuma SD. menambahkan sedikit tentang sedikit saya mendengar tadi tentang merokok, bagaimana apa ya cepat menghafal. Sebenarnya kalau saya sih saksi mata Pak Yai, siapa ya? Sewaktu saya di MQ mondok dulu di depan Tubiran kan MQ, pengarang kitab yang sekarang kita baca ini, bahwa dia ahlul hisab banget Pak Yai. Ya. Itu ahlul hisab banget, karena Ya. sambil ngaji kitab itu nggak berhenti tuh rokok, ngalir terus rokoknya. Ketika mau selesai baru diberhentiin. Ya itu sedikit tambahan Ya. aja Pak. Ya. Ada ya. Tadi dengan siapa nggak nongol ininya soal videonya? Mau pakai lagi baru nyampe buka baju. Baik. Oh gitu. Ya, baru pulang nyampe. Ya Baik. pakai begitu aja. Ya, Ya. jadi ada satu kaidah, likulli syai'in mustasnayat. Segala sesuatu itu selalu ada pengecualian. Likulli syai'in mustasnayat. Pengecualian itu biasanya satu dua, tidak mayoritas. Ya, jadi hukum mayoritasnya itu mungkin misalnya bahwa merokok itu ya tidak ada kaitannya dengan menghafal. Tapi ada satu dua misalnya yang memang kalau merokok kemudian makin cepat hafalannya, bisa jadi karena likuli saya mustasnayat gitu. Ketika saya mondok di pesantren Haur Kuning di Salopa dulu, salah seorang kiai utamanya juga Kiai Saifuddin Zuhri itu perokok berat begitu. Alfiahnya hafal, jurmiyahnya pala gitu. Pokoknya namanya kiainya kan. Ya itu kalau santrinya habis pulang dari rumah itu saya yang membawakan rokok untuk beliau. Ada juga yang begitu kan. Lalu ada yang satunya lagi itu perokok berat, kemudian saya mau berhenti berhenti, begitu berhenti dia sakit. Terus masuk ke dokter, kata dokternya, ini kenapa nih asal mulanya? Ini saya berhenti merokok. Oh ini dari ini, berarti kamu obatnya merokok. Dikasih waktu untuk merokok lagi, sembuh katanya begitu. Tapi likul syai'in mustasnayat ya. Saya tidak mau merekomendasikan. Saya tidak mau merekomendasikan, nanti dimarahin sama dokter Fahri nanti. Ya baik, terima kasih testimoni semuanya ya. Baik para jemaah sekalian, barangkali kita cukupkan sampai di sini dan mari kita tutup dengan sama-sama berdoa untuk hajat yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, khususnya untuk Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan seperti yang Mbak Salma sampaikan, PPDB di Yayasan Al-Hamidiyah bisa tercapai 100%. Mudah-mudahan kita semuanya, baik perorangan maupun lembaganya, diberikan keberkahan, bertambah terus kebaikannya gitu. Dan saya mendengar juga ada yang sakit di Yayasan Al-Hamidiyah, ada yang wafat juga. Sekalian saja deh kita doakan begitu ya. Mumpung kami berada di tanah suci, insya Allah di tempat yang makbul, juga khusus dari SDIT juga ya, katanya besok yang mau ujian akhir,
yang Amin. mau lulus, mau haflah dan semuanya. Insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Saya juga akan membacakan doa sekaligus untuk doa supaya kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. bisa berziarah ke tanah suci Mekah Amin. Al-Mukarramah insya Allah ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman Amin. taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil Amin. uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqdu bil Amin. hawaij wa tunalu Amin. bir raghaib wa husnul khawatim wa yustassul ghamam Amin. biwajhil karim wa ala Amin. alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kabul. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kabul ya. Kabul. Terima kasih. Silakan kalau membaca shalawat penutup. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi huwal habibul ladzi nurja syafa'atuhu fi kulli ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa ghafir ya Terima kasih. Mohon doa juga untuk kami semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya di sini. Selalu ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.